Halo guys, selamat datang di VR FM. Ini kita mau ngebahas tentang kecelakaan. Khususnya kecelakaan bermotor nih ya. Ya, benar banget tuh. Jadi faktanya gimana nih, Matt? Nah, faktanya kecelakaan bermotor ini sering banget terjadi di negara kita ya maupun di negara orang lain ya. Iya, benar Tuh. banget. Mau yang muda mau yang tua itu nggak lepas dari yang namanya kecelakaan bermotor. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal kecelakaan bermotor, lu semua nih udah pernah ngalamin kan ya? Udah dong. Nah, kalau Reo nih udah pernah ngalamin kecelakaan bermotor yang kayak gimana nih? Oh, gua sih waktu itu pas lagi berangkat ke sekolah nih, Matt. Gua lagi berangkat ke sekolah kan, Iya, iya. naik motor sendiri. Naik motor sendiri. Terus tapi bareng yoga, jadi Bareng dua yoga. motor gitu. Oh, iring-iringan. Iya. Jadi waktu itu yoga ke kiri tapi gue lurus. Kenapa Jadi lu lurus tuh? ya karena gue ngikutin arahan bapak gue katanya lurus. Ternyata salah jalan, Jalan men. pintas gitu. Iya, gue kira itu jalan yang benar, ternyata salah. Terus akhirnya kan gue lurus ngikutin jalan, tapi nggak nemu-nemu. Akhirnya ke jalan raya kan tuh. Tapi pas di jalan raya, gue udah mulai panik. Akhirnya ngebuka Google Maps. Tapi itu berhenti dulu tuh. Pas ngebuka Google Maps, gue lihat sambil jalanin motor. Kecepatannya sih terlalu kencang. Tapi pas gue ngendarain tuh kayak oleng gitu. Jadi pas gue ngeliat HP, pas ngeliat jalanan lagi udah pengen nabrak trotoar tuh, Met. Terus abis itu gue nabrak trotoar, gue dengan nggak sadar bangun lagi kan, kayak ngeliat, aduh motor gue udah berantakan, spion copot, bodi motor juga copot tuh, aduh, lumayan dah tuh. Gila itu bisa rugi banget ya lu. Iya makanya. Keadaan lu saat itu gimana? Gue waktu itu nggak peduli kaki gue tuh, padahal kaki gue sakit, tapi gue yang utamain tuh motor sama HP gue kan hilang tuh tadi gue pegang. Oh iya. Nah, untung ada bapak-bapak yang bantuin gitu datang. Kamu nggak apa-apa dek? Ya bapak bisa lihat dong saya jatuh. Benar sih. Gokil, benar. gokil. Terus habis itu dibantuin sama dia. Dia sampai mau nganterin gue pulang lagi tuh, Met. Gila baik banget tuh bapaknya, Gila Met. bebas pokoknya. Terus, tapi gue bilang ke sekolah aja pak, soalnya sekolahnya juga udah dekat. Jadi Tapi lu dituntun gitu ke sekolah sini. iya, kan gue nggak tahu jalannya. Terus Iya. gue bilang, bapak tuntun dong saya ke SMK Orang Labora pak. Oh yaudah saya tahu. Nanti kamu bawa motor ya. Kamu kuat kan? Terus pas gue liat kaki gue, Met, anjrit, celana gue udah bolong. Terus kaki Bolong? gue berdarah-darah, iya kan? Wah. Gila. Lu nggak ngerasain apa-apa gitu? Iya, itu masih panik banget kan, jadi kayak masih Biasanya rasa sakitnya nggak ada gitu. Iya, biasanya juga emang kayak gitu sih. Kalau Mati jatuh rasa tuh gitu mati lah. rasa, Mati bakal rasa. sakit. Terus habis itu gue berangkat ke sekolah kan tuh sama bapaknya, bawa barang-barang yang jatuh tuh yang pecah-pecah. Iya. Habis itu ke sekolah, langsung dibawa ke UKS tuh pas nyampe. Habis itu udah deh, sampai istirahat gue disuruh pulang sama Pak Bambang. Motor lu gimana tuh? Motor gue dibawa sama ada deh. Iya. Kalau lu gimana nih, Tor? Ya, kalau gua awal ceritanya tuh gua abis latihan basket nih di Bogor. Terus gua mau jalan pulang lah lewat Parung karena itu kan lewat jalan cepetnya. Nah, dan kita juga udah tahu Parung itu udah rawan banget buat kecelakaan, apalagi buat malam-malam buat jam 8 ke atas. Orang Bogor kan? Iya. Terus di suatu ketika lagi mau jalan pulang, kakak gue tuh nggak tahu depan ini dia mau belok kanan karena dia kan udah sen kanan nih mobilnya. Nah cuma kakak gue oleng, dia kayaknya hilang pikiran gitu. Jadi gue kayak "Hah?" tiba-tiba kayak langsung nabrak gitu. Terus gue terbang nabrak kaca belakangnya. Udah terbang. Iya, gue terbang. Buset, superhero nih temen. Nah, dan untungnya di situ gue pakai helm. Pas perjalanan tuh gue juga udah mikir, aduh, pala gue gatel nih. Tapi Lepas biar, iya gatel, gue lepas aja kali ya. Cuma gue pikir-pikir kayaknya kan ini Parung juga nih, kayaknya rawan lah buat kecelakaan. Tiba-tiba beneran kecelakaan dan untung aja gue kenanya luka ringan doang lah kayak lecet biasa. Terus Kakak lu tuh gimana?
Kakak gua nggak kenapa-napa juga, aman dia. Cuma motornya aja tuh yang rusak Terus parah. yang ngindarin mobilnya gimana tuh reaksi dia? Minta ganti rugi kah apa? Awalnya sih dia kayak biasa aja karena dia tahu kayak gue tuh masih pelajar gitu. Kasihan gitu ya. Iya. Cuma gue juga orangnya nggak enakan dan mobilnya juga udah parah banget gitu ketabrak. Jadi ya harus minta ganti. Oh, jadi lo ganti rugi tuh. Iya, ganti pokoknya. rugi. Gitu deh. Gitu ya. Itu sayang banget sih Tor itu. Tor. Ya sih. Iya. Untung lu nggak lepas helm sih Tor. Iya tuh. Safety first ya Iya, teman-teman. Tor. Secara Safety tuntas, first, secara ya. tuntas. Benar. Kalau lu gimana nih, Matt? Nah, kalau gue ini lumayan lucu ya, ini lumayan kocak nih. Waduh, gimana nih? Aduh, dulu waktu masih kecil ya, gue waktu kelas 1 SMP kalau nggak salah. Ya. Nah, gue ini dianterin pulang nih sama pegawai papa gue nih. Ya. Nah, dia ini emang anaknya ini emang rada-rada kayak anak kecil. Kekanak-kanakan ya. Iya, walaupun umurnya udah tua ya. Berapa tuh? Udah 30-an. Wis. Gitu ya. Masih kekanak-kanakan. Iya, itu. Terus gue lagi bawa motor kan, gue lagi diboncengin sama dia nih. Oh. Nah, Ya. Terus? pas lagi di tanjakan tuh, di jalan yang menanjak, ada orang gila di tengah-tengah. Waduh. Orang gila. Orang gila di tengah-tengah. Terus lu apain tuh orang gila, Matt? Ditanjakan. Ya di tanjakannya. Ngapain dia, Matt? Dia gue nggak merhatiin ya, soalnya si orang yang nganterin gue ini juga udah kayak waduh udah kayak gitu. Was-was ya. Was-was dia. Terus akhirnya Terus si orang gilanya tiba-tiba jalan lah kayak menghampiri gue gitu pelan-pelan tapi Nyamperin dia. kayak nyamperin gitu lah. Nih yang bawa motor ini yang ngeboncengin gue ini panik lah kan. Iya kan nih. Dia panik makin mundur. oh, Dia takut kan. Ditanjatan mundur. Dia di tanjakan mundur. Mundurnya belok-belok. Ya, sampai bahaya banget cuy. bahaya banget. sampai akhirnya gue jatuh di belakang kepala gue. Tapi waktu itu lu pakai helm nggak, Matt? Gue nggak pakai helm. Ya. Terus keadaan kepala belakang nah gimana tuh? Waduh, waktu itu sih nggak apa-apa ya. Soalnya bukan di aspal juga, kayak di jalan ini loh. Tanah bertanah. Kayak bukan kayak di coran gitu loh, yang pakai ini nih kayak bahan di sini. Iya. Kayak bahan cor iya, semen gitu cor ya. semen, iya. Untung kepala lu nggak apa-apa, Matt. Iya. Terus orang gilanya kemana, Matt? Orang gilanya langsung pergi entah kemana. Iya. Enggak bocor kan kepala lu. Enggak. Bagus lah kalau masih aman lah. Ya gue pulang-pulang langsung tidur, diurut terus. Kepala lu diurut, Matt? Enggak, Oh. badan gua. Oke, dan enggak kepalanya juga. Iya. Kan kepalanya tadi. Kan? Tapi aneh juga sih orang gila nyamperin di turunan kayak gitu ya. Namanya juga Iya, Feb. gila sih bener. Nah, kalau lu gimana nih, Feb? Iya, Feb. Aduh, kalau gue sih baru kejadian baru-baru ini juga ya. Ya, teman kita baru kecelakaan nih, guys. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Iya. Gue kejadian tanggal 1 Oktober. Gila, udah 23 hari gue kejadian, gak terasa banget. Jadi gue ceritain dari awal aja ya. Ya, Jadi boleh. gini, awalnya itu gue itu udah janjian sama Bagus dan lain-lain lah Ya. buat nonton konser di ICE BSD tanggal 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober itu hari Minggu, Seninnya udah PTS kan, Iya, ulangan. Nah jadi gue izin lah ke orang tua gue kan. Waktu gue izin tuh sebenarnya diizinin, tapi kayak diizinin itu setengah-setengah, kayak boleh enggaknya gitu. Tapi gue tetap maksain lah, karena gue percaya kalau gue tuh bisa jaga diri gitu. Terus gue singkat cerita, gue ini lah berangkat lah. Nah di posisi itu tuh gue harus ngejemput si Bagus di kosan dia kan, dia juga baru ngekos tuh. Iya. Nah jadi gue harus ngejemput dia dulu. Kan rumah gue di Parung Panjang kan. Nah di Parung Panjang gue mau ke kosan Bagus. Jadi awalnya tuh gue udah jatuh duluan. Jatuhnya gimana? Waduh. Di Jadi mana tuh tuh di jatuhnya? hari itu gue jatuh 2 kali. Tabrakan kan? Enggak, jatuh yang pertama tuh gue pas di belokan itu posisinya kayak gue dari kanan mau belok ke kiri kan. Tikungan. Iya, tikungan. Gue belok kiri. Nah, di situ gue nggak sadar kalau ternyata di situ tuh kayak ada pasir bekas truk gitu. Oh, jalannya licin. berbatuan. Iya, jadi licin. Jadi pas gue mau belok ke kiri ternyata tuh gue kayak mater ngepot gitu. Wis. Ban gue tuh ke belakang, ban gue dari kiri tuh pindah ke kanan,
terus gue kayak ngebanting setir ke kiri, gue jatuh di situ. Tapi lu aman kan? Gue nggak apa-apa, cuman ya nggak apa-apa sih, cuma motor gue sedikit lecet lah, cuman gue nggak mikirin itunya sih. Jadi nah dari situ tuh sebenarnya gue udah feeling kayak ada pertanda apa nih gue jatuh gitu kan, tapi gue tetap maksain lah buat nonton konser di hari itu. Singkat cerita gue udah selesai ngejemput Bagus, gue nonton konser, selesai nih konsernya, gue pulang jam setengah 9-an. Pas gue mau pulang itu sebenarnya gue nanya dulu nih ke Bagus, lu mau gue anterin ke kosan apa nginep? Terus dia bilang jawab bebas kan. Gue lihat jam ternyata itu udah agak maleman kan. Rumah gue juga di Parung Panjang, terus macet juga, banyak truk-truk gede jam segitu. Jadi gue mutusin buat pulang aja. Bagus gue ajak nginep. Terus? Nah waktu nginep gue tuh pakai tas yang tali doang, tali yang bisa diikat itu tuh. Ya itu kendor ternyata pas di jalan. Gitu gue posisinya baru keluar, pas gue di jalan gue mau keluar, ternyata tuh tas gue kendor. Mau gue buka lah, mau gue titipin ke si Bagus kan. Jadi gue madep belakang buat ngebuka tas Sambil nyetir tuh. Iya sambil nyetir. Gue mau berhenti juga sebenarnya, tapi gue berhentinya kayak sambil madep belakang sambil ngelepas tas. Jadi gue turunin gas, terus gue madep belakang, gue buka, gue madep ke depan lagi. Ternyata waktu gue madep ke depan tuh udah ada tiang listrik sama trotoar. Jadi gue kayak ngehantem dua itu. Nah gue tuh nggak sadar kalau gue nabrak trotoar. Gue sadar karena ada orang yang ngebantuin juga tuh, kayak tadi lu pala lu juga kena tiang listrik gitu. Bahaya juga ya. Tapi lu pakai helm nggak tuh? Ya untung itu gue pakai helm, jadi gue ya alhamdulillah lah masih aman gitu. Cuman waktu gue mau berdiri nih, kaki kanan gue kok nggak bisa dilurusin. Kenapa tuh kak? Gue nggak tahu, ternyata itu ada luka. Celana gue juga robek, sama kayak lu juga robek. Sama-sama Iya robek, tapi robek ke gue tuh robeknya kecil, tapi ada lukanya di dalam nih. Terus kaki gue nggak bisa dilurusin, gue nggak mikirin apa-apa, gue cuma mikirin orang tua gue doang kan. Ya udah singkat cerita gue digotong ke kantor security-nya, gue telepon lah orang tua gue. Terus Bagus juga nelfon orang tuanya. Di situ juga gue nggak mikirin apa-apa, gue cuma mikirin besok PTS doang. Iya. Pusing banget tuh pasti. Iya, jadi gue harus susulan 14 papel tuh. Bisa. Mantap coy. Ya itu. Terus akhirnya lu pulang nih ke rumah lu, dijemput sama Enggak, gue nggak langsung pulang, gue ke tukang urut dulu. Gue langsung urut di Malang itu juga. sambil berdarah-darah tuh. Iya, sambil berdarah-darah. Cuman ya untungnya gue masih dikasih keselamatan lah. Kayak gue masih dikasih hidup, iya. Jadi gue kayak ya nggak apa-apa lah. Ini bakal dijadiin pelajaran juga. Gitu sih cerita gue. Terus si Bagus gimana tuh? Dia balik ke rumah lu atau gimana? Dia pulang ke rumahnya, dia dijemput. Oh. Tangan dia juga kasihan tuh, tangan dia nggak bisa nulis. Dia juga susulan kan, cuman nggak sebanyak gue susulannya sih. Iya. Jadi hati-hati ya guys kalau berkendara. Jadi himbauannya buat berkendara gimana nih, Matt? Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kecelakaan? Nah, kalau gua sih cuma satu hal aja. Yang pertama tuh sama yang terakhir juga, jangan sesekali melanggar aturan. Benar. Banget. Terus juga jangan lalai. Kalau berkendara tuh harus fokus, jangan main HP. Kalau mau ngapa-ngapain harus berhenti dulu lah ya. Nah, ya benar. Utamakan keselamatan. Fokus sih itu juga. Iya, benar. Kalau dari gua tuh yang pertama ya safety. Betul. Safety Lu harus harus. pakai helm lah kan, karena kejadian tabrakan kecelakaan itu nggak ada yang tahu. Iya benar banget guys. Jadi ya harus fokus gitu dalam berkendara, gak usah pentingin apa-apa, yang penting lu bisa tujuan sampai selamat. Jaket, sepatu juga penting. Iya. Penting tuh guys. Ya segitu aja dari kita. Ada yang mau nemuin? Nggak ada. Ya cukup sampai sini aja. Cukup Durasinya sekian. udah panjang. Iya, nanti Pak Bambang udah nungguin nih dari tadi. Cukup sekian guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.